Baik, saya akan baca sekali lagi 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Lembaga Kitab Indonesia berikan judul dalam perikop ini, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan, memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan kita sampai Dia datang. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua orang percaya sudah mengenal jati dirinya, ya. Yang pertama, bahwa kita memang adalah warga kerajaan dunia, ditandai dengan punya KTP, ditandai dengan punya akte lahir, ya. Saya agak sedih juga ketika orang muda seusia saya ya, lebih tua lagi lah, masih ditanya, ada akte lahirnya nggak Pak? Wah, dulu saya kenal lahir istilahnya yang dipakai, ya. Nah, kalau kemudian ada nggak surat nikahnya orang tua? Nah, orang tuanya sudah meninggal ya, mau untuk cari tahu nama orang tua kita, gitu. Sekarang di Dukcapil sedang mendata sebaik mungkin catatan kita. Oleh karena itu kalau kita menerima data, ya, identitas kita, perhatikan jangan sampai ada yang salah, karena bikin repot semua orang, ya. Bukan repot kita saja, repot juga cari orangnya, memperbaikinya, gitu ya. Kalau kita udah datang ke kantor juga repot lagi, suruh menunggu dan lain sebagainya, ya. Udah datang minta diperbaiki, namanya salah nih Pak, ya. Nama orang tuanya salah. Orang tua saya adalah Sumi, gitu ya. Salah. Di sana Sumo, gitu ya. Itu jadi masalah ya. Kenapa nanti petugasnya minta bukti bahwa orang tua saya itu namanya Sumi, ya orang tuanya udah meninggal dan dia sudah terkubur, gitu ya. Lalu cari di ijazah yang ada orang tua adalah bapak. Padahal di catatan bank itu yang ditanya bukan nama bapak, tapi nama ibu. Aneh-aneh memangnya, sudah lah, oke lah. Dan kita ada di Indonesia sebagai warga negara Indonesia. Satu lagi, ya, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya, imamat yang raja ini, coba ayat 9 ya. Iya benar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ada karya kasih Kristus yang menebus kita dari kuasa dosa menjadi warga kerajaan sorga. Jadi ada 2 warga negara, ya. Bukan bicara ketidaksetiaan di sini, karena memang harus memilih, harus cinta kepada yang mana, ya, warga negara kerajaan sorga atau warga negara kerajaan dunia. Itu dikotomi yang bisa dimunculkan dari status kita. Ini bukan persoalannya di situ, ya. Karena ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga mengasihi sesama. Ketika kita mengenal identitas kita bahwa kita adalah warga kerajaan sorga, maka kita juga sekaligus warga kerajaan dunia yang mengimplementasikan kehidupan yang diatur oleh Allah yang berdiam di sorga, gitu. Maka kita pasti diterima, nggak akan mengalami penolakan ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sebagai warga kerajaan sorga. Nah, oleh karena keadaan kita inilah, maka kemudian saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang istimewa oleh karya Tuhan. Ya, nggak tahu saudara merasa istimewa nggak? Kalau saya sih iya. Ya. Karena saya tidak hanya sebagai warga negara Indonesia, tapi sebagai warga kerajaan sorga. Itulah yang membuat saya menjadi
istimewa. Lewat sebuah karya di 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9, kita semua adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Wah, ini nggak ada lagi yang bisa membuat pribadi atau membuat manusia menjadi begitu istimewa kecuali status ini. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kata istimewa dalam kata sifat itu setidaknya ada 6 yang bisa menunjukkan status istimewa itu sendiri ya. Pertama, kata istimewa itu menjadi sesuatu yang khas untuk tujuan tertentu. Ya. Misalnya kayak DIY, Daerah Istimewa Jakarta. Ya, beberapa teman kita nanti akan berangkat ke Jogja. Ya, yang gak ikut ya nggak apa-apa juga. Yang mau ikut masih ada kesempatan kayaknya ya, dan boleh-boleh aja itu. Nah, itu menunjukkan keistimewaan. Ya. Kenapa? Pasti ada yang spesial dari seluruh provinsi yang ada, gitu loh. Makanya digunakan kata istimewa. Selain daripada kekhasan, ada juga kekhususan. Lain daripada yang lain itu juga menjadi kata istimewa. Hal yang luar biasa itu juga menunjukkan keistimewaan, ya. Atau yang terutama, ya, itu juga teristimewa, ya. Lebih-lebih, contohnya adalah gini, dia pandai melukis, ya. Istimewanya gambar pemandangan, berarti dia adalah pelukis yang khusus menjadi spesial ketika dia melukis pemandangan. Ya. Nah, turunannya dari kata istimewa adalah keistimewaan. Ya. Sifat istimewa dalam sesuatu. Jadi saudara dan saya ini betul-betul orang yang istimewa. Cuma satu ya, amin. Jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang istimewa. Kenapa? Berbeda daripada yang lain. Berbeda dari kebanyakan orang. Lalu kemudian orang yang sama seperti kita juga menjadi pribadi yang istimewa. Kenapa? Karena diistimewakan oleh Tuhan. Ya. Kalau anaknya yang dia kasih aja diberikan kepada kita, apalagi yang lain, kurang lebih begitu. Kenapa? Itulah keistimewaan kita. Ya. Nah, saya memberikan sebuah tema di sini adalah mengistimewakan yang istimewa. Ya. Mengistimewakan merupakan kata kerja atau menjadikan atau memperlakukan dengan cara istimewa. Kalau Tuhan mengistimewakan saudara dan saya, maka Dia secara khusus dan intens memperlakukan kita seperti Ia memperlakukan biji matanya. Seberapa kita tahu hal ini? Sementara yang lain masih mempertanyakan, Tuhan saya enggak sih? Kenapa saya dikondisikan seperti ini sih keadaannya? Roma 8 ayat 28 sudah mengajar kita. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihi Dia. Jadi semakin dekat Tuhan, maka kita akan memaknai seluruh peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita adalah kebaikan Tuhan yang dinyatakan buat kita. Ketika membuat sebuah tema mengistimewakan yang istimewa, maka yang perlu kita perhatikan adalah apa atau siapa yang istimewa itu bagi kita. Kalau istri kita atau suami itu, ya, itu akan ada batas waktu, ya, ada temporary-nya, ada situasionalnya, ya
memang dia istimewa lah. Ya. Kalau nggak ada dia itu rumah kotor pasti. Kalau nggak ada dia susah semua. Makan nggak ada. Ya. Dia istimewa. Tapi kalau hanya dia yang menjadi batasan istimewa yang kita istimewakan, keluar dari rumah akan mencari melihat yang lain dan kemudian mulai confused. Ini juga agak istimewa ya. Dia melayani saya dengan baik. Mau panas apa dingin Pak? Manis atau tawar Pak? Gitu. Kita bayar dia, makanya melayani kita begitu. Ya, jangan jadikan sesuatu yang istimewa, karena dia memang pelayan restoran. Ya. Dia melayani kita seperti itu. Apalagi kalau kemudian memang dia pekerjaannya seperti itu, dia akan melayani lebih baik daripada istri kita. Katanya begitu. Kan cara membela dirinya begitu ya. Dengar-dengar sih begitu. Ya, kan begitu memang. Pelakor pasti lebih baik daripada istri di rumah. Percayalah, begitu katanya. Ya, dia akan memberikan perhatian. Sampai kapan? Sampai batas melewati yang pernah dialami oleh istri di rumah enggak? Waktu sakit, waktu nggak punya duit, waktu ya udahlah ya, udahlah. Bisa lebih baik itu enggak? Oh enggak, kalau pelakor beda. Lu ada uang boleh, kalau nggak ada uang enggak lah. Ya, jadi jawaban sama ini. Udahlah, pokoknya gini. Siapa yang menjadi pribadi yang kita istimewakan itu? Kalau batasnya adalah suami, kalau batasnya istri, itu ada batasnya. Kita nggak bisa mengeksplor diri kita untuk mendedikasikan segala sesuatu yang kita lakukan itu bagi pribadi itu, gitu. Tapi kalau kita mengistimewakan pribadi yang memang telah mengistimewakan kita, ya, maka segala sesuatu yang kita kerjakan ini buat semua orang-orang spesial di dalam kehidupan kita, gitu loh. Beda ya. Kalau kita hanya kepada suami saja, kepada istri saja, kepada anak saja misalnya, ya, dan kita mengabaikan yang di sana, kita nggak dapat. Karena kita hanya untuk yang di sini saja. Tapi ketika kita mengistimewakan yang di sana, yang di atas, yang di sorga, yang kekal, yang telah mengistimewakan saudara dan saya, maka ini ada sesuatu yang berbeda. Ketika kita mengistimewakan Tuhan, kita mengerjakan segala sesuatu, ya, maka kita sedang mengistimewakan Dia yang mengistimewakan kita. Gitu ya. Kenapa? Jika Tuhan yang menjadi fokus, menjadi pribadi yang istimewa dalam hidup kita, maka seluruh fokus hati, pikiran, perasaan yang teraktualisasi dalam seluruh aktivitas kita teristimewa bagi pribadi tersebut, yaitu Tuhan Yesus. Nah, pada waktu kita bekerja, belajar, beribadah, melayani, semua yang kita dedikasikan bagi pribadi yang kita istimewakan itu, maka dampaknya adalah kita sedang membuat orang-orang di sekitar kita spesial. Ya. Wah, enak banget ya kayak gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa mengerti mengapa firman Tuhan mengajarkan kepada kita, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 31. Coba Kak, kita baca sama-sama ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Yuk kita baca 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk
Pertanyaannya kan sederhana, kenapa ini sampai ada di Alkitab kita? Karena pada umumnya manusia hidup hanya untuk dirinya sendiri. Ya. Kita ini kan sebenarnya tidak saling percaya satu dengan yang lain. Ya. Curiga jalan terus gitu. Cobalah kenal sama orang yang baru pertama kenal. Ya ini ngapain sih? Maksudnya apa sih? Kok ngomong gitu sih? Terus aja curiga. Hubunganlah yang kemudian membangun. Oke? Hubungan. Oh mulai kenal. Tak kenal maka tak tendang. Oh itu zaman dulu saya waktu masih tahun 80-an di Priuk ya. Oh kalau nggak kenal ditendang sudah. Harus kenal. Ya. Lalu kemudian berubah, tak kenal maka tak sayang. Ya, sayang dulu. Ya, terbangunlah dari sebuah hubungan. Saling percaya. Buat MOU, bawa ke notaris, puji itu. Ya, bikin kerjasama. Ujungnya saling mengkhianati satu dengan yang lain. Kemudian kembali lagi dari hubungan yang sudah terbangun kemudian saling percaya, maka putuslah hubungan, tidak percaya lagi seperti di awal. Kenapa? Karena ternyata semua punya kecenderungan mementingkan diri. Bukan saya yang ngomong. Ya. Cara hidup atau gaya hidup dari manusia pada umumnya atau hampir semuanya ya, menjalani hidup untuk kepentingan, untuk kesenangan diri sendiri dan keluarganya. Cuma itu aja yang memungkinkan kita bisa bersama oleh karena hubungan yang terbangun. Gua percaya dah. Saudara kalau kenal saya, saudara nggak akan percaya saya. Tapi ketika saudara semakin kenal, saudara oh udahlah saya percaya saja lah sama dia. Berarti saudara sudah mempercayakan, ya belajar percaya, dan terus begitu sampai akhirnya ya 10 tahun, 20 tahun bisa berubah nggak saya? Bisa berubah, ya karena Tuhan Yesus yang tidak berubah, kita berubah dan kita minimal berubahlah jadi baik. Ya. Jangan sama kayak Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Emang sama kayak Tuhan Yesus, kan Tuhan Yesus apa korban mulu, serupa menjadi seperti Yesus, serupa seperti Yesus, serupa Yesus. Nah Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Jangan, Tuhan Yesus tidak berubah karena Dia Tuhan dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kasih-Nya tidak pernah berakhir, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan atas kita. Kita harus berubah, ya. Lagi gimana sih? Tuhan Yesus tidak berubah dan mau mengubah. Sama ya? Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 19 ayat 21 ini kita baca juga, penting. Galatia pasal 5 ayat 19. Nah, kita baca yuk. 1, 2, 3. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, cemara, hawa nafsu. Terus taruh. Ayo. Mana kak? Mana? Oh ya. Ayo. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencurigaan, roh pemecah, yang ke-1, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan. Jangan dong, merugi banget, ya. Tuhan sudah mengistimewakan kita
dari perilaku yang jahat yang tadi diucapkan ya oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan itu kita. Nah, sekarang kita sudah dimuliakan, lalu kemudian Allah memberikan Roh Kudus-Nya buat kita. Maka kemudian di ayat 2 berikutnya adalah buah roh yang harus muncul dalam diri kita. Nah, kecenderungan manusia lama kita menjadi problem dalam kehidupan setiap kita. Kita udah bangun nih hubungan, karena kita tahu jangan-jangan dia begitu nih. Kenapa? Karena saya begitu, gitu kan ya. Kalau dialognya begitu, jangan-jangan dia begitu nih. Ya, karena saya begitu. Lalu kemudian kayaknya enggak dia. Oh, dia udah Kristen. Oh, dia STH. Oh, dia udah master teologi. Oh, dia sudah doktor teologi, gitu kan. Wah, hebat. Oh, dia melayani. Dia sintua. Oh, apalagi majelis. Ya, penatua, penat sampai itu maksudnya. Lalu kemudian kita kecewa. Pemimpin lupa, mengajar lupa, khotbah lupa. Kecewa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kenapa? Karena kalau dia sama seperti saya juga, ngapain gelar-gelar itu? Gitu loh. Ya. Jadi alat ukur. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita fokus hanya memiliki satu kepentingan, yaitu menyenangkan Tuhan. Percayalah Tuhan pasti mengistimewakan kita ketika kita mengistimewakan Dia. Kenapa? Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya Tuhan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besarnya, perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan yang luar biasa, perbuatan yang telah mengistimewakan saudara dan saya, yang menjadikan saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, yang menjadikan saudara dan saya sebagai warga kerajaan surga. Dan ini adalah perkara yang besar, perkara yang harus kita beritakan kepada setiap orang. Karena itulah saudara dan saya diistimewakan oleh Tuhan, ya, untuk dikaryakan, mengistimewakan orang lain juga, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Oleh sebab itu yang harus kita sadari sebagai umat pilihan, kita tidak sama pada manusia umumnya. Kita berbeda. Ya. Jangan hanya memandang keistimewaan dari sudut perlakuan Tuhan terhadap kita. Ya, kalau itu final, sudah selesai. Meskipun sampai hari ini terus dia berkarya buat kita, dia terus bekerja. Tadi Roma 8 ayat 28 ya, terus menerus mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi, ya. Padahal tahu Tuhan, kita seringkali bereaksi dengan cara yang salah, tapi situasi-situasi itu Tuhan izinkan terjadi. Pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita itu sebenarnya juga merupakan kesempatan yang datang untuk kita mengistimewakan Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Pencobaan-pencobaan yang datang, ya, itu juga merupakan kesempatan kita untuk memuliakan Tuhan dan mengistimewakan Dia. Ya. Kalau kita mengistimewakan Dia, kita harus sungguh-sungguh menunjukkan seluruh kegiatan kita untuk memuliakan Allah. Dan Allah merencanakan keselamatan akan dunia ini, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi Allah merencanakan keselamatan itu. Dan saudara dan saya adalah orang yang diistimewakan. Dan Allah mau kita pergi memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan perbuatan Allah yang besar bagi dunia ini adalah menyelamatkan dunia ini.
proyek yang paling utama untuk kita kerjakan selama kita hidup adalah proyek Tuhan atas hidup kita, bukan proyek-proyek yang bisa kita kerjakan dengan tangan kita, bukan proyek-proyek yang kita bisa kerjakan bersama-sama. Ya. Dan itu harus lulus dulu. Kalau saudara belum selesai dengan proyek Tuhan, atau belum menerima proyeknya Tuhan untuk hidup saudara dan saya pribadi gitu ya, saudara, kalau saya sudah ada di proyeknya Tuhan, kalau saudara dan saya ada di proyeknya Tuhan, yaitu fokus kepada perubahan dalam diri kita untuk mengistimewakan Tuhan dalam seluruh aktivitas kita, kita belum selesai, belum menerima kerjasamanya, kontraknya, statusnya udah dapat karena kita menjadi percaya, tapi kita belum mengerjakan apapun untuk mengistimewakan Dia yang mengistimewakan kita. Ya. Kalau saudara sudah punya kontrak kerja sama Tuhan, saudara akan mendedikasikan seluruh hidup saudara untuk memuliakan Tuhan, mencari ruang-ruangnya, bekerja maksimal di marketplace-nya, bekerja maksimal untuk apa? Untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu untuk apa? Untuk keluarga, untuk gereja, untuk orang yang memerlukan, untuk orang-orang yang perlu mendapatkan bantuan kita dan kasih kita. Maka kemudian pekerjaan kita kerjakan dengan serius. Bagaimana dengan studi? Sama. Bagaimana dengan belajar? Sama. Bagaimana dengan melayani? Sama. Dibutuhkan keseriusan untuk mengerjakan itu sampai itu menghasilkan sesuatu yang akan dibawa kepada di hadirat Tuhan sebagai persembahan. Dan itulah cara kita memuliakan Dia yang telah memuliakan kita. Dan proyek besarnya adalah diri kita. Kenapa? Begini, saudara. Kita harus berupaya terus-menerus mengubah orientasi hidup kita sehingga segala sesuatu yang kita lakukan itu benar-benar kita tujukan untuk kerajaan Allah. Apa yang menjadi kehendaknya itu yang terus kita fokuskan. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Ya, baca Alkitab tentunya. Ya, baca Alkitab setiap hari. Ada namanya catat sari. Baca. Pak, saya udah nggak baca lagi itu di grup, Pak, saya baca sendiri, puji Tuhan. Ya, tapi yang saya perhatikan yang di grup aja suka terlambat. Cuma 3 pasal sehari. Ya, ada anak muda yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya, lewat 3 hari baru baca lunas. Ya, 24 jam sehari masih nggak cukup untuk baca 3 pasal tuh. Itu yang ada di grup. Bagaimana yang tidak ada di grup? Saya tidak tahu baca atau tidak, karena saya juga tidak pernah mengontrol. Ya, masih baru keluaran juga baru 13 ya, 13. Ayo ikut lagi, baca lagi. Nggak apa-apa, Pak, sudah lewat kejadiannya, Pak. Nggak apa-apa, lanjut aja karena kita tidak akan selesai. Nggak akan selesai nih, selama saya masih ada. Ya, catat sari nggak akan selesai, karena akan terus. Kalau udah sampai kejadian, sampai Wahyu, udah selesai, maka akan muncul lagi nanti kejadian sampai Wahyu lagi. Artinya tidak akan selesai. Ini proyek yang Tuhan beri buat saya. Baca Alkitab, Pak. Kamu harus baca Alkitab. Ya, saya mulai baca. Ajak temenmu baca Alkitab, Pak. Saya bikin grup. Ini proyek. Ya. Karena selama ini kita hidup mementingkan diri sendiri. Ya. Dalam bisnis juga, dalam pekerjaan, ya, semua yang kita kerjakan semuanya untuk mementingkan diri sendiri nanti akhirnya. Ya. Tuhan mengizinkan iblis mencobai kita dengan berbagai kesempatan untuk mengalihkan fokus kehidupan kita sehingga kita melakukan ketidaktepatan, hamartia. Kata itu dipakai untuk dosa, tidak tepat sasaran. Allah maunya begini, kita malah begitu. Itu tidak tepat sasaran. Maka sebenarnya saat kita ada yang tadi ya,
di pencobaan atau di situasi itu, pada saat yang sama kita sedang punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Itu. Ya. Kalau Tuhan masih memberi kesempatan hari ini untuk kita berubah, berjuang untuk berubah. Kalau kita belum memuliakan Dia yang telah memuliakan kita, mulailah hari ini memuliakan Dia. Ya, buatlah kontrak kerja sama Tuhan. Oke, saya akan terima apa yang Kau kehendaki dalam kehidupanku. Perubahan, aku mau bekerja, aku mau berkarya, aku mau berusaha, aku mau melayani, aku mau belajar, aku mau apapun, ya kan? Bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Aku mau melihat gerejaku, kenapa gerejaku ini kok kusam sekali? Ya. Itu apa di ujung sana kok kayaknya ada yang basah-basah begitu? Kok baunya mulai gak enak nih, karpet basah. Ya, ini salah satu juga yang kita harus perhatikan. Ya. Oke, terakhir lah. Ya, masih ada yang terakhir ya. Oh, ayat yang dari 1 Petrus pasal yang kedua, saya akan baca, melanjutkan aja. Ayat 12 dulu deh. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Oleh karena itu, ya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubuhi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17. Penting sekali untuk kita perhatikan. Kita baca sama-sama. 1, 3. Hormati semua orang, kasihlah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah diistimewakan oleh Allah, dan kita akan mengistimewakan Allah yang telah mengistimewakan kita dengan cara hidup yang demikian. Hormati semua orang, kasih saudara-saudara, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Kita punya pemimpin. Di rumah tangga kita ada pemimpin, ada suami, hormati dia, ya. Dan mungkin dia suami yang tidak seperti yang kita harapkan, tapi firman Tuhan katakan hormatilah dia. Ya. Tunduklah. Karena kita tidak selalu punya pemimpin seperti yang kita harapkan, nggak bisa. Ya, Pak Jokowi itu tidak sempurna. Buat saya dia oke, the best. Tapi buat mereka, para kader, istilah baru buat saya. Pasti bukan yang terbaik. Ya. Pak Tri bagaimana? Sama saja. Pak Eras sama juga. Apalagi Pak Soeharto, ya. Jadi maafkan saya, ya, dan saudara harus belajar menghormati kehendak Tuhan, dan respect itu jangan hilang meskipun saya orang yang tidak sempurna menurut saudara. Karena itulah kehendak Tuhan. Saya tidak sedang membela diri, tapi mari kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan. Saya juga menghormati pemimpin saya yang dianggap tidak sempurna, ya. Tetapi saya tetap memuliakan Tuhan dengan cara saya menghormati, memberikan respect. Firman Tuhan katakan, Roma 12 ayat yang kedua, jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kau mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mulai hari ini, mari kita berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus mengistimewakan Tuhan yang telah mengistimewakan kita dengan cara menyenangkan hatinya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Amin.